NICU itu kepanjangannya Neonatal Intensive Care Unit. ICU-nya anak bayi lah gitu. Nah ya, biasanya kan orang-orang pada taunya tuh pasien dewasa kan ya masuk ICU. Nah ternyata kita juga punya nih ICU-nya untuk bayi. Mau nggak dilanjut nih? Ya, jadi di EduMe Podcast, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun balik lagi kita di EduMe Podcast. EduMe Podcast, educate, healthy, and happy. Di EduMe Podcast kali ini perkenalkan, nama saya Ratna Setiawati dan kali ini ada kepala ruang dari Ruang Perina, Ibu Ifat Mutiasari. Terima kasih. Kali ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya Mi. Aku manggilnya Mami nih, Mami kebiasaan. Jadi lidahnya udah kaseh gitu ya. Jadi supaya kita ada kedekatan ya, tidak ada jarak antara kepala ruang dengan stafnya. Jadi rata-rata memang kita memanggilnya dengan Mami, ada yang Mama gitu ya. Sampai dokter pun manggilnya Mama. Ya, benar gak Mi? Ya begitu. Ya. Supaya kita akrab ya, Nay ya. Iya. Jadi tidak ada apa ya, sehingga saat memberikan pelayanan kita rasanya seperti di dalam suatu keluarga. Betul. Nah, kebetulan memang kita dalam satu ruangan ya Mi, di Ruang Perina. Jadi untuk kali ini kita akan mengenalkan apa sih itu Ruang Perina, apa sih itu NICU ya. Kita ada NICU di RSUD Ahmad Yani Kota Metro. Nanti kita akan berbicara lebih detail gitu ya. Nah, bisa kita mulai ya Mi? Ayo. Oke. Nah, mungkin pada pengen tahu ya ini kapan sih berdirinya gitu Ruang Perina di rumah sakit ini? Ya, jadi ceritanya itu dulu kita bergabung dengan ruang anak, belum ada ruang sendiri ya. Bergabung dengan ruang anak, kita punya ruangan tersendiri di dalam ruang anak dengan sudah terisi inkubator dan lain-lain. Di tahun 2012 ya kita pindah ke ruangan sendiri. Di situ kita masih namanya ruang neonatus. Setelah itu di tahun 2015 dibangun lagi ruangan kita sendiri di lantai atas, diresmikan oleh Bapak Pairin dulu waktu itu sebagai wali kota. Ruangan itu disebut dengan Ruang Perina. Berdirinya Ruang Perina itu tanggal 11 Januari 2012 mulainya ya. Jadi di 2024 ini kita sudah berumur 12 tahun 12 ya. 12. Oke. Di dalam Ruang Perina ini ada namanya ruang NICU ya. NICU. Nah, Mi, kita kan ada nih ruang NICU ya. Nah, itu kalau NICU itu untuk bayi-bayi kayak apa aja sih gitu loh. Mungkin pada pengen tahu nih gitu ya. NICU itu kepanjangannya Neonatal Intensive Care Unit. ICU-nya anak bayi lah gitu. Nah ya, biasanya kan orang-orang pada taunya tuh pasien dewasa kan ya masuk ICU. Nah ternyata kita juga punya nih ICU-nya untuk bayi. Mau nggak dilanjut nih? Ya, jadi di NICU itu bayi-bayi yang lahir terawat dari usia 0 sampai 28 hari. Kemudian dengan apa saja masalahnya? Masalahnya bayi-bayi yang prematur ya. Jelas ya, bayi prematur itu jelas namanya prematur, dia belum Jadi prematur siap. tuh yang bayi seperti apa? Bayi yang lahirnya masih kurang bulan ya. Kalau yang bayi-bayi yang sudah cukup bulan itu kan 36 minggu ya, atau 9 bulan ya, di atas 37 minggu ya. Jadi bayi-bayi prematur itu yang dirawatnya yang usianya di bawah 37 minggu ya.
Nah, terus ini nih, apa namanya, kalau bayi nih kan itu neonatus itu 0 sampai 28 hari. Ya, Gimana seandainya bayi itu lahir tapi memang belum waktunya nih, dia lahir 7 bulan. Nah, itu kemudian masuk lagi nih. Nah, itu harusnya masuk ke anak atau ke perina nih? Ya, Nah, jadi misalnya bayinya lahir di bidan, pulang tuh, kemudian usia 1 bulan masuk lagi. Ya. Nah, masuknya ke perina atau anak ya? jadi yang kita lihat di sini pertama berat badan. Berat badan itu kalau berat badannya masih di bawah 2.500, nah, itu masih bisa masuk ke perina, tidak lihat tanggal lahirnya atau usianya ya. Tapi kalau sudah lewat beratnya dari 2.500, dia akan dirawat di ruang anak. Gitu. Dengan usia kehamilannya bagaimana? Apakah ini nggak diperhitungkan misalnya? Ya, kalau dia memang lahirnya prematur, usianya kelahirannya mungkin belum cukup 36 minggu, masih di bawah 37 minggu, itu masih bisa dirawat di ruang perina. Itu tadi kategorinya 2. Pertama, berat badan di bawah 2.500 dan usia koreksi ya, usia yang saat ini dia masih di bawah 37 minggu. Nah, kita udah banyak ya, udah merawat bayi-bayi kecil, luar biasa sekali kita merawatnya. Ada yang mulai dari 600 gram, 900 gram. Nah, ini pernah nggak sih kita merawat sampai berhasil gitu? Tahunnya aku sudah lupa ya. Saking banyaknya. Ya, alhamdulillah udah banyak berhasil. Alhamdulillah kita sudah banyak berhasil. Bayi yang paling kecil beratnya 600 gram. 600 Masya Allah gram. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah sekolah SD. Ya. Itu yang 600 gram. Kemudian ada yang kemarin lagi 800 gram, alhamdulillah. 900 gram, alhamdulillah. Bayi-bayi yang berat di bawah 1 kilogram, beberapa dirawat di kita berhasil pulang sehat, ya. Alhamdulillah ya. Kemudian terus, nah ini ruangan kita ini kan rumah sakit rujukan ya ini. Nah, betul. Apa sih ya, Mi, yang kita punya kelebihan ini? Pasti kan banyak lah ya kelebihannya. Jadi, apa nih? Fasilitas kita pertama SDM ya. SDM kita punya 3 dokter spesialis anak ya, Dokter Diah Astikarini, Dokter Rahman Indrajaya, dan Dokter Sirma. Ya. Jadi dengan beliau-beliau ini kita selalu berkolaborasi bagaimana caranya bayi-bayi yang dirawat di ruang perina itu bisa pulang sembuh dengan tidak meninggalkan gejala sisa ya, cacat gitu ya, seperti misalnya gangguan pada mata, gangguan pada telinga, atau gangguan lain-lainnya. Ya, dengan ini ya kita mantau terus untuk tumbuh kembangnya, kita tetap berkoordinasi dengan keluarganya, kita arahkan untuk ke kontrol ke poli tumbuh kembang seperti itu. Seperti itu. Jadi kami ini beranggotakan 21 perawat yang siap 24 jam merawat bayi-bayi yang belum punya daya sama sekali, yang benar-benar semua kebutuhannya kami penuhi. Sehingganya memang yang kita lakukan itu penuh dengan care ya. Sangat care. Bayangkan saja bayi-bayi yang belum bisa apa-apa, belum bisa, hanya taunya menangis, bahkan nangisnya pun masih merintih. Itu yang benar-benar kita hadapi setiap harinya. Dan memang butuh tenaga yang peduli, care kepada bayi. Jadi merawat tidak hanya dengan tugas saja, tapi dengan sepenuh hati. Nah, terus nih Mi, kita kan ada PMK ya. Nah, PMK ini salah satu keunggulan dari ruang kita, yaitu perawatan metode kanguru. Baik ya. Perawatan metode kanguru itu bisa kita lakukan ya, Mas nih bayi ini kondisinya sudah baik ya, sudah stabil. Stabilnya dilihat dari pernapasannya ya, terus lihat
detak jantungnya, kemudian dilihat lagi dari refleks hisap. Jadi dia refleks hisapnya seperti apa nih? Oh, sudah baik nih. Terus minumnya, kita akan kasih minum bayi itu dalam 24 jam itu kita kasih minum tiap 3 jam. Tiap 3 jam dengan jumlah cc yang sudah ditentukan. Jadi dalam 24 jam tuh satu kali minum misalnya sudah 25 cc dan habis. Itu bayi-bayi itu seperti itu sudah kita arahkan untuk melakukan PMK. PMK itu persiapan saat dia sebelum pulang ya, sebelum pulang kita persiapkan ya. Jadi di PMK itu bonding antara ibu dan bayi yang kemarin terpisah karena hospitalisasi bisa terhubung kembali. Jadi bonding dengan ibunya. Oh, dia ini baunya, oh ini bau ibu saya. Jadi saya pas menyusui, bayi itu pas menyusui dia tahu itu bau ibunya. Nah, jadi pas pulang dia udah hafal sama ibunya, bau keringetnya. Jadi dia udah nggak asing lagi, oh ini ibu saya nih, gitu ya. Itu dia tuh dipeluk itu, oh ini dia tahu ini ibu saya. Gitu. Sehingganya melancarkan, bukan lancar ya. Jadi dia begitu bayi itu bonding, menyusu dengan ibunya, tentunya akan mempercepat penambahan berat badan bayi ya. Juga bisa langsung disusuin ya otomatis karena bayinya dekat dengan ibunya, jadi ASI lebih bisa maksimal untuk keluar. Oke, sahabat Edumi, tadi kita sudah ngobrol tentang ruang perina ya. Terus sekarang kita mau lanjut ke program-program yang kita punya di ruang perina. Jadi program-program dari pemerintah itu udah banyak yang kita lakukan ya Mi. Nah, kemarin itu sudah berjalan sampai dengan saat ini program-program pemerintah yang memang wajib dan harus dilakukan pada bayi-bayi yang baru lahir. Baik ya. Nih Mbak Ratna ini salah satu pemegang program tersebut ya. Silakan nih Mbak Ratna tentang SHK ya. Kita nih kan kadang-kadang bayi ini SHK. Kita harus menjelaskan kepada orang tuanya nih. Kebanyakan orang tua, loh bayi saya masih sakit, kok diperiksa-periksa gitu kan. Silakan nih Mbak Ratna, jelasin nih apa tuh SHK. Oke, gantian ya kita ya. Biasa aja kali. Biasa ya. Baik, saya menjelaskan tentang pemeriksaan SHK. SHK adalah screening hipotiroid kongenital. Jadi pemeriksaan deteksi dini untuk hipotiroid untuk memantau tumbuh kembangnya ke depan. Ini untuk bayi-bayi ada beberapa kriteria. Kalau untuk bayi yang lahir sehat, periode dia diperiksanya itu 48 sampai 72 jam. Sehat tapi itu maksudnya apa? Berat badan? Sehat itu misal bayi lahir aterem, dia di berat badan cukup bulan, berat badan di atas 2.500. Nah, dia tidak ada gangguan nafas. Nah, itu pemeriksaannya 48 sampai 72 jam. Nah, kalau bayi di ruangan kita gitu? Kalau di ruangan kita, karena bayi-bayi kecil ya Mia, jadi kita tunggu sampai maksimal 2 minggu usianya, 2 minggu. Nah, kalau dia kondisinya sudah mulai stabil, dia usianya 1 minggu, walaupun dia BBLR, prematur, itu kita periksa. Tetap diperiksa. Iya, karena itu nanti. Jadi gini, pemeriksaannya itu kita ambil darahnya di bagian tumit, kakinya bayi, kemudian kita teteskan di kertas saring. Nah, kertas saring itu akan kita kirimkan ke pusat, sebelum sampai pusat biasanya sebelum ke pusat kita bisa ke dinas kesehatan. Jadi dikirim ke dinas kesehatan atau juga bisa langsung ke TIKI. Jadi TIKI memang sebagai fasilitator ya untuk pengiriman sampel SHK-nya. Nah, kalau misalnya memang ada sesuatu yang ditemukan tidak normal, nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang. Itu akan diberitahu dari dinas. Itu lamanya nih pemeriksaan itu sampai hasil keluar berapa lama ya kemarin tuh ya? Kurang lebih sekitar 2 mingguan. 2 minggu dan hasil keluar kita langsung hubungi keluarga. Iya, jadi kalau memang dari pasien itu ada tanda yang mengarah kecurigaan yang tidak normal,
kita diberitahu, nanti kita akan mengambil sampel ulang seperti itu. Nah, nanti dari hasil itu seandainya sudah pemeriksaan kedua, kemudian perlu pemeriksaan lagi. Nah, memang ditemukan tidak normal, nanti akan diterapi oleh dokter spesialis anak. Jadi karena dokter yang mengirim itu pasien DPJP itu siapa, nanti kemudian yang kembali ke beliau nanti akan diberikan pengobatan selanjutnya. Baik. Gitu. Terus ada lagi ya? Screening Kalau itu memulai melakukannya, okay. Karena tidak semua bayi itu lahir di rumah sakit kita. Karena bayi-bayi itu kebanyakan sudah rujukan. Sementara kalau screening PJB itu dimulai dari saat bayi baru lahir, ya. Jadi yang selama ini yang sudah berjalan itu adalah screening hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital. Selanjutnya ya NICU. ICU-nya bayi ini langsung bisa pulang apa bagaimana ya gitu? Oh iya. Kalau pasien-pasien NICU kan memang dia yang ada gangguan nafas berat ya. Biasanya pasien kita itu ada yang terpasang apa? Ventilator. Nah, itu salah satu kelebihan rumah sakit kita ya. Kita punya alat ventilator. Sudah punya. Kemudian setelah di winning ternyata bagus, iya. Kita turunkan ke CPAP, terus ya. kemudian dia stabil, lepas kita pindah ke level 2. Level 2. Setelah di level 2 persiapan mau minum ya. Iya, bayinya stabil, minum. Kemudian persiapan pulangnya tentunya tadi dengan melakukan PMK untuk bayi-bayi yang di bawah 2.500. Oke, sahabat Edumi, kita sangat menikmati ya Mi bekerja di ruang Perina sudah selama bertahun-tahun. Nah, merawat bayi apa nih yang berkesan atau apa sih yang membuat kita nyaman dan seru ya sepertinya ya merawat bayi-bayi ya. Kalau Mami gimana? Yang paling membahagiakan bagi saya itu ya, saya gendong itu anak bayi ya, saya serahkan pada orang tuanya, silahkan ibu diterima bayinya. Kami sudah melakukan perawatan selama ini, adik bayi sekarang sehat, kembali ke pangkuan ibunya, itu kebahagiaan bagi kami, luar biasa kebahagiaan seperti itu ya. Luar biasa. Kita menyerahkan bayi yang sudah sehat ke orang tuanya, yang orang tuanya dengan terima kasih kepada kami itu luar biasa sekali. Dan kami juga sedih nih, bayi kadang-kadang udah 2 bulan 3 bulan dengan kami kan bondingnya sudah ada ya. Iya. Jadi bahkan kita ngomong aja dia udah tahu itu suara kita gitu kan. Terus yang paling sedih ya kalau kita udah ventilatoran, udah ternyata bayi itu tidak bisa dibantu. Bisa terselamatkan, itu luar biasa kesedihan kita ya. Kayaknya kita udah pakai semua ya apa yang udah kita semaksimal mungkin kemampuan kita, tapi mungkin itu tadi ya yang sebatas kemampuan kita. Allah berkehendak lain ya, itu sedihnya kita. Senangnya kita ya merawat mereka mulai dari beratnya 600, 900 bisa pulang sehat. Masya Allah ya Mi. Iya. Luar biasa. Terus harapannya ke depan gimana nih? Harapannya ya untuk ke depannya di 2025 kita menambah tenaga SDM ya. SDM-nya yang pertama itu dokter spesialis anak konsulen. Kemudian dokter yang spesialis lagi tentang neonatus. Jadi udah spesialis pengkhususan perawatan neonatus, dan tambah lagi kita yang melakukan yang merawat bayi ini ditambah lagi dengan pelatihan sehingganya update ilmu sehingganya kami dalam berkualitas dalam memberikan pelayanan tadi benar-benar sesuai dengan ilmu yang berkembang. Terus untuk alat-alat juga masih ada beberapa yang kita memang perlu ya, butuh banget gitu kan. Semoga cepat dikabulkan lah ya.
Oke sahabat Edumi, kita tadi udah berbincang-bincang ya tentang bayi, tentang ruang perina, NICU, dan lain-lain. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan? Silakan Mami. Baik ya, Perina, RSUD Ahmad Yani, kami semua akan memberikan pelayanan terbaik dengan peralatan dan sumber daya yang sesuai standar. Kita beri oplos untuk ruangan kita sendiri ya. Baik. Terima kasih Mami Pat yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat penjelasannya ya, apa yang sudah kita penjelaskan ke sahabat-sahabat Edumi di rumah. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy.